pemuda tewas tabrak truk yang terparkir di tepi jalan. Murid aniaya guru di Luwu Utara. Mengaku polisi seorang pria diduga perkosa gadis SMA. Halo, selamat pagi Aga Kareba. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk melihat beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita selama sepekan terakhir. Bersama saya Rifa Majid, inilah Razia. Pemirsa, diduga hilang konsentrasi saat mengendarai sepeda motor di Jalan Poros Tonasa 1. Seorang pemuda asal Kecamatan Baloci tewas setelah menabrak truk yang sedang terparkir di pinggir jalan. Korban diketahui merupakan seorang fotografer di Kabupaten Pangkep. Inilah video rekaman warga seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti di sisi jalan kanan. Suasana lokasi kejadian pun memperlihatkan orang tua yang histeris dengan memeluk anaknya yang kini telah ditutupi sarung di bawah kolong mobil truk. Korban tersebut bernama Alfian Syaharis, berusia 29 tahun dan sehari-harinya berprofesi sebagai fotografer, diduga hilang konsentrasi saat berkendara dan menabrak sebuah truk Hino hijau yang sedang terparkir di bahu jalan. Peristiwa nahas tersebut terjadi di dini hari sekitar pukul 3:15 waktu Indonesia Tengah di Desa Kasih Tinambung, Kelurahan Kasih, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Kejadian bermula saat korban mengendarai motornya dari arah kota Pangkep menuju Baloci. Korban kemudian menabrak truk yang sedang terparkir lantaran kehilangan konsentrasi, diduga mengantuk dan masuk ke bawah kolong truk. Korban meninggal di lokasi akibat luka di kepala. Dalam peristiwa tersebut tidak ada satupun warga yang melihat kejadian nahas tersebut. Namun, peristiwa ini terungkap saat seorang warga yang ingin ke pasar melihat orang di bawah kolong mobil truk dan melaporkan kepada ketua RT setempat. Ketua RT yang mendapat laporan warga sekitar pukul 5 subuh itu langsung melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Kerumunan warga dan hisak histeris pihak keluarga saat datang ke lokasi membuat pilu keadaan subuh itu. Sebuah sepeda motor bergerak dari arah barat ke timur. Diduga kurang konsentrasi, akhirnya menabrak sudut kiri belakang sebuah mobil Hino Rosbak, mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di TKP. Korban dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Baleangin, Kecamatan Baloci, Pangkep. Motor yang digunakan korban serta truk yang ditabrak dibawa ke Mapolres Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Pelaku perampokan lintas provinsi dibekuk setelah beraksi di 13 lokasi. Pelaku hanya bisa meringis kesakitan setelah dua kakinya dilumpuhkan saat penangkapan dalam pelariannya ke Kabupaten Bulukumba. Residivis perampokan disertai kekerasan bernama Iwan, 43 tahun ini hanya bisa pasrah setelah ditangkap dan dilumpuhkan kakinya oleh polisi usai menyekap dua asisten rumah tangga dan membobol sebuah rumah bewa di Jalan Johar, Makassar pada Minggu 7 Februari 2021. Saat menjalankan aksinya, pelaku menodong ART tersebut menggunakan senjata tajam. Dalam aksinya saat itu pelaku menggasak brankas milik korban hingga korban mengalami kerugian hingga mencapai 600 juta rupiah. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan pelaku merupakan residivis lintas provinsi dengan 13 laporan kepolisian. 8 diantaranya di Kalimantan Selatan, 2 di Sulawesi Tengah, dan 3 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah beraksi kembali di Kota Makassar pada tanggal 28 Oktober lalu di Jalan Metro Tanjung Bunga dengan kerugian korban hingga 60 juta rupiah beserta uang tunai dolar Singapura.
Aksi yang terakhir ini bahkan dilakukan setelah 4 hari keluar lapas Palu, Sulawesi Tengah pada 24 Oktober 2023 lalu dalam kasus pencurian yang dilakukan. Pelaku dapat tertangkap setelah aksinya terekam CCTV dan hingga dapat teridentifikasi. Namun, dalam pelariannya hingga ke Kabupaten Bulukumba, berusaha kabur dari kejaran polisi hingga akhirnya dilumpuhkan pada bagian kakinya. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ada 13 laporan polisi yang dilakukan, yaitu khususnya untuk di Kota Makassar ada 3 laporan polisi, kemudian di Kalimantan Selatan ada 8 laporan polisi, dan juga di daerah Sulawesi Tengah itu ada 2 laporan polisi. Nah, tersangka ini adalah spesialis rumah kosong dan juga spesialis melakukan tindak pidana kekerasan, pencurian dengan kekerasan dengan cara menyekap korban kemudian mengambil barang. Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti kendaraan yang digunakan dan uang tunai. Pelaku dijerat pasal 363 dan 365 dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Informasi lain pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 6 rumah di sebuah pemukiman padat penduduk di Jalan Andi Tondro 4, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembes ke rumah-rumah yang berdempetan. Api dengan cepat meludeskan 5 rumah gubuk dan sebuah rumah permanen berlantai 2 di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Andi Tondro 5, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Senin malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat rumah gubuk yang juga digunakan sebagai tempat penampungan barang rongsokan ini cepat merembes ke rumah sebelahnya. Bahkan besarnya api membuat sebuah rumah permanen berlantai 2 yang berada di sampingnya juga ikut terbakar. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebagian juga nampak berusaha merobohkan rumah dengan bambu agar api tidak menyeberang ke rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Makassar yang menurunkan 17 unit armadanya akhirnya dapat memadamkan api setelah berjibaku selama 2 jam lamanya. Mengingat lokasi kebakaran harus melalui lorong, membuat mobil tidak dapat mendekat ke lokasi. Baik, setelah kita mendapatkan informasi itu pukul 23:31 yang informasinya di mana Andi Tondro 5 itu yang memang situasinya sangat padat, jadi kita kirimkan 3 regu dari Mako sampai di lokasi seperti. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Penyebab kebakaran juga hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni Aidius melaporkan. Sementara itu, kobaran api juga menghanguskan 1 unit rumah yang terletak di gang sempit di Jalan Masjid Raya, Kota Makassar. Pemilik rumah menangis histeris saat mengetahui rumahnya terbakar. 16 unit armada damkar Kota Makassar dikerahkan untuk memadamkan api. Inilah rekaman amatir warga yang datang menyaksikan proses pemadaman api oleh petugas pemadam kebakaran Kota Makassar. Kebakaran menghanguskan 1 rumah warga yang terletak di gang sempit padat penduduk Jalan Masjid Raya nomor 80C, Kota Makassar. Banyaknya warga yang berdatangan menyaksikan membuat arus jalan di sekitar lokasi kebakaran mengalami kemacetan. Salah satu penghuni rumah yang datang usai mengetahui rumah yang dihuni 2 kepala keluarga dan 8 orang tersebut tengah berusaha dipadamkan 16 unit armada kebakaran membuatnya menangis histeris. Isak tangis penghuni kian bertambah di tengah kerumunan warga usai mengetahui 2 orang keluarganya dilarikan ke rumah sakit sebab mengalami luka bakar. Beruntung api tidak menjalar ke rumah yang berada tepat di sampingnya usai damkar berjibaku kurang lebih 30 menit lamanya. Belum diketahui awal mula titik api muncul, hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Bontoala.
Jadi totalnya ada satu atap rumah yang terbakar yang berpenghuni 8 orang, dan dari 8 orang ini ada 2 korban luka bakar itu sudah dilarikan ke PMI. Setelah di cross check di PMI sudah dilarikan ke rumah sakit. Arus jalan kembali lancar usai pihak kepolisian dibantu TNI mengatur warga dan pengendara yang singgah untuk tidak berada di bahu jalan dan mendekati lokasi kebakaran pasca kobaran api berhasil dipadamkan. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, razia masih akan kembali dengan informasi lain diantaranya terkait murid yang berani menganiaya gurunya di Kabupaten Luwu Utara. Sesaat lagi informasi selengkapnya untuk Anda. Masalah kesehatan lingkungan berfokus pada pengelolaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan makanan, pengelolaan sampah, dan pencemaran udara. Apabila pengelolaan tersebut tidak dimaksimalkan, bisa menimbulkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tuberkulosis, malaria, stunting, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan, ada 5 pilar STBM yang harus betul-betul kita maksimalkan di lapangan. Di antaranya, jangan ki buang air besar sembarangan, cuci ki tangan tak dengan air bersih pakai sabun, kelola ki makanan tak dan minuman tak di rumah, kelola ki air limbah medis tak di rumah, dan jangan lupa kelola sampah tak. Ingat ki 5 pilar STBM. Peduli ki, salamat ki. Kembali dalam program razia, pemirsa, guru SMP di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh muridnya sendiri. Kerasnya pukulan yang dilayangkan ke dada dan punggung membuat sang guru ini trauma. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Luwu Utara. Hasna, guru SMP Negeri 2 Luwu Utara memberikan keterangan kepada penyidik PPA Polres Luwu Utara atas kasus penganiayaan yang dialaminya Senin siang. Korban dianiaya oleh siswanya sendiri berinisial AP. Pelaku diduga melakukan penganiayaan karena tidak terima ditegur usai menganiaya siswa lain. Saat kejadian, Hasna sedang menemukan salah satu siswinya tengah menangis. Ia kemudian meminta untuk menunjuk siapa pelakunya. Siswi tersebut kemudian menunjuk AP. Guru tersebut lalu menegur AP dan tidak terima dengan teguran tersebut. AP kemudian mengamuk hingga melayangkan bogem ke bagian dada dan punggung korban. Beruntung sang guru langsung mendapat perlindungan dari sejumlah siswa lainnya. Usai dianiaya, korban sempat mengalami sakit di bagian dada hingga terpaksa beristirahat. Setelah kondisi membaik, korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke PPA Polres Luwu Utara. Nah, pada saat itu, karena si Aing ini sudah membabi buta, jadi murid-murid yang lain melindungi ibu gurunya. Makanya tidak terjadi lagi penganiayaan yang berikutnya itu. Jadi cuma 2 kali aja dipukul, di dada sama di punggung. Kemudian kejadiannya hari Rabu, dia melapornya pada saat hari Jumat karena dia masih merasa sakit, jadi tidak langsung melapor. Jadi melapornya Jumat sore. Saat ini korban tengah memberikan keterangan ke penyidik. Setelah semua proses pemeriksaan, tim Satreskrim Polres Luwu Utara akan melakukan pemanggilan dan upaya paksa terhadap pelaku. Dari Kabupaten Luwu Utara, Kasrudin Rubak iNews melaporkan. Dua orang pemuda digusur dan dihantam balok kayu pada bagian kepala usai terlibat tawuran di Jalan Pampang Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Akibatnya korban mengalami luka tertancap anak panah busur. Dua orang pemuda Makassar menjadi korban pembusuran dan pemukulan saat terlibat tawuran dengan sejumlah pelaku di Jalan Pampang Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kedua korban masing-masing Muhammad Nasrul dan Muhammad Aidil Kadri. Korban Nasrul mengalami luka tertancap anak panah busur pada bagian punggung belakang.
Hingga kini korban masih dirawat intensif usai menjalani operasi pengangkatan anak panah busur di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Sementara korban Aidil Kadri menjalani rawat jalan di rumah orang tuanya dan masih dalam kondisi lemas serta sesekali mual-mual akibat hantaman benda tumpul kayu pada bagian kepala. Sementara itu jajaran Reskrim Polres Panakukang menjenguk keluarga korban di rumah sakit dan rumah pribadi untuk memberi dukungan dan berjanji akan menangkap seluruh pelaku yang menganiaya kedua korban. Adapun penyebab terjadinya tawuran dipicu saat korban Nasrul berbelanja di sebuah warung kelontong dan ditatap oleh para pelaku sambil mengacungkan jari tengah. Korban yang tidak terima kemudian memanggil satu orang temannya Aidil Kadri dengan bermaksud untuk menanyakan maksud dari para pelaku. Namun saat tiba-tiba para pelaku sudah siap dan langsung menyerang kedua korban menggunakan anak panah busur dan balok kayu. Unit Reskrim Polres Panakukang di backup unit Jatanras Polres Tabes Makassar yang melakukan penyelidikan berhasil mengamankan dua orang pelaku berinisial MFA dan SKL saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku hanya ikut membantu dua orang temannya yang saat itu masih buron, termasuk pelaku yang melakukan pembusuran dan pemukulan menggunakan balok kayu terhadap korban. Saling serang ya antara dua kelompok anak muda yang terjadi di Pampang 1 yang mengakibatkan korban 1 terkena senjata tajam berupa busur yang tertancap di bagian punggung. Kemudian korban yang satu lagi terkena pukulan balok di bagian kepala. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Undang-Undang KUH Pidana Pasal 170 tentang pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja yang diduga dalam pengaruh minuman keras di Kabupaten Goa menjadi bulan-bulanan masa usai merusak dan melempari mobil warga yang melintas menggunakan batu. Tim Jatanras Polres Goa langsung mengevakuasi HA 15 tahun, seorang pelaku pengerusakan mobil dari ambukan massa di Jalan Poros Macanda, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga bahkan melampiaskan emosinya kepada pelaku meski telah diamankan di mobil polisi. Sementara satu rekan pelaku berhasil meloloskan diri dari ambukan warga. Peristiwa pengerusakan mobil minibus ini terjadi saat korban hendak melintas di Jalan Poros Macanda, Kabupaten Goa. Tiba-tiba mobil yang dikendarai korban dilempari batu oleh dua orang pelaku. Diduga kedua pelaku tersebut tengah mabuk atau dalam pengaruh minuman keras. Menurut korban, kaca depan mobilnya tiba-tiba dilempari batu oleh pelaku saat melintas di Jalan Poros Macanda. Saya melintas dari arah teknik Monas menuju Batang Kalu 2. Tiba-tiba pelaku ini bertimbangan melempar batu. Ada berapa orang Pak yang kita lihat? Pelaku ada 2 orang. Ada 2 orang. Lihat. Itu berboncengan? Berboncengan. Nah, terus yang rusak apa Pak? Yang rusak kaca mobil. Kaca mobil. Pelaku HA kini diamankan di Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Sementara motif pengerusakan mobil pengendara ini kini masih diselidiki petugas Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Dari Kabupaten Maros, pemirsa, seorang pemuda nekat mencuri aki mobil senilai jutaan rupiah milik sebuah toko bahan bangunan yang tengah terparkir. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas. Pelaku masuk dengan cara memanjat tembok samping ruko setinggi 2 meter. Seperti inilah rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian aki mobil bak terbuka milik sebuah usaha toko bahan bangunan yang berada di Kecamatan Terekale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku seorang diri masuk ke halaman toko usaha bahan bangunan dengan cara memanjat tembok samping ruko setinggi 2 meter, lalu mengarah ke samping mobil bak terbuka berwarna putih yang terparkir di depan toko. Meski memakan waktu sekitar 30 menit untuk membongkar aki mobil tersebut, di tengah suasana sepi di pagi hari di saat toko usaha bahan bangunan masih terlihat tertutup. Namun pelaku berhasil menggasak aki mobil senilai jutaan rupiah. Pelaku kabur dengan mengendarai sepeda motor usai memanjat pagar besi di depan toko dan mengambil aki mobil yang disimpan di tembok samping ruko.
Aksi pencurian ini baru diketahui oleh pemiliknya di saat tengah menjalankan mesin mobil. Manjat dari lewat tembok samping yang sebelah yang samping Alfamidi itu. Terus? Beraksi di situ, dia ambil aki, dia opor ke atas tembok, keluar baru dia ambil lagi ke sebelah. Cukup. Akibat aksi pencurian ini, pemilik toko pun selaku korban mengaku mengalami kerugian hingga 1,3 juta rupiah. Pasalnya pelaku berhasil kabur membawa aki mobil yang baru saja dibeli. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, HiNews melaporkan. Pemirsa mengaku sebagai seorang polisi, pria duga perkosa gadis SMA yang melanggar aturan lalu lintas. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi di Razia. Stunting adalah prioritas Presiden. Olehnya itu, mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan agar perkembangan dan pertumbuhannya bisa terpantau. Peduli Ki, salamat Ki. Anda masih bersama kami di program Razia. Pemirsa, seorang pria diduga memperkosa seorang gadis SMA di bawah umur yang diamankan polisi karena melanggar lalu lintas di pos polisi di Kabupaten Goa. Saat melancarkan aksinya, pelaku nekat mengaku sebagai anggota polisi. AB 37 tahun langsung diamankan polisi usai diduga memperkosa seorang gadis di bawah umur berinisial AJ, 17 tahun di toilet dekat pos polisi Tim Jatantras Polres Goa, Sulawesi Selatan. AB memperkosa AJ beberapa saat setelah korban bersama 2 rekannya diamankan polisi karena diduga melanggar lalu lintas dan berboncengan 3. Peristiwa perkosaan terjadi saat korban hendak buang air kecil di toilet pada Minggu dini hari, 29 Oktober 2023. Namun, di saat yang bersamaan pelaku AB mendekati korban dan memaksa korban AJ yang masih di bawah umur untuk melayani pelaku di dalam toilet. Tak tanggung-tanggung, pelaku bahkan nekat mengaku sebagai anggota polisi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku hingga kini masih menyelidiki dugaan pemerkosaan tersebut. Menurutnya pelaku bukan anggota polisi, melainkan sering mangkal di depan pos Tim Jatantras Polres Goa. Berboncengan 3, ya sekaligus melanggar lalu lintas, dan di jam-jam waktu yang tidak sewajarnya, jam 4 subuh ini. 4 subuh ya. Kalau pelaku sendiri seperti apa posisinya di dekat pos itu kan? Pelaku sendiri itu sering datang ke situ membersihkan, membantu membersihkan. Ya. Selain mengamankan pelaku, unit PPA Polres Goa juga menyita sejumlah pakaian dalam korban sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku AB kini mendekam di sel tahanan Polres Goa, Sulawesi Selatan dan dijerat pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, sebuah rekaman video yang menunjukkan aksi mesum dilakukan 2 sejoli di pantai Mati Rotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Aksi mesum sejoli ini pun viral setelah ramai dibagikan di platform media sosial. Inilah aksi 2 sejoli yang diduga melakukan perbuatan mesum di pantai Mati Rotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Aksi mesum berdurasi 26 detik ini direkam salah seorang warga saat sedang berlibur ke pantai Mati Rotasi.
Aksi ini seketika viral setelah ramai dibagikan di sosial media. Ironisnya saat kejadian, kondisi pantai sedang ramai oleh warga dan didominasi anak-anak yang sedang bermain di pantai. Dari keterangan warga, aksi sejoli yang belum diketahui identitasnya ini menjadi perhatian warga dan sempat diteriaki, namun tidak dihiraukan kedua sejoli ini. Saya sudah lihat videonya, saya merasa tidak pantas sih melakukan itu di tempat umum walaupun itu suami istri. Dikenakan sanksi sih Pak. Ya, dikenakan sanksi ya, supaya tidak melakukannya lagi dan tidak mencontohkan kepada masyarakat yang lain. Itu tidak baik untuk di tempat umum yang seperti ini. Karena kenapa tuh banyak yang melihat, apalagi kayak anak di usia dini yang melihat terutama anak-anak ya. Iya, perbuatan yang tidak baik itu untuk dilihat. Iya. Warga pun berharap pihak terkait mengambil tindakan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang warga negara Italia ditangkap oleh tim Satreskrim Polrestabes Makassar usai menganiaya istrinya yang merupakan dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Kepada polisi, pelaku mengaku bahwa dirinya emosi lantaran menduga korban selingkuh. Tim Satreskrim Polrestabes Makassar menangkap warga negara Italia bernama Marco Messina usia 44 tahun, pelaku penganiayaan terhadap istrinya berinisial RR 43 tahun, yaitu seorang dosen di Universitas Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat berada di Bandara Hasanuddin Maros dan hendak melarikan diri ke Jakarta pada Kamis malam. Pelaku langsung dibawa dan dilakukan pemeriksaan secara intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Dari pemeriksaan polisi hingga Jumat malam tadi, pelaku mengakui melakukan pemukulan ke kepala korban sebanyak 2 kali pada bulan September 2023 lalu di rumahnya, kawasan kompleks perumahan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pelaku yang juga diketahui merupakan dosen di salah satu kampus di negara Inggris ini diketahui memiliki sifat yang temperamental dan sering ringan tangan kepada istrinya. Terakhir, berdasarkan laporan dari korban, dirinya dipukuli pelaku lantaran terlibat cekcok dan dituduh berselingkuh oleh suaminya tersebut. Menurut Kanit PPA Polrestabes Makassar Ibtu Syaihuddin Rahman yang dikonfirmasi pada Jumat malam tadi menuturkan, anggota telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kedutaan Italia di Jakarta guna melakukan penyidikan dan penahanan terhadap pelaku. Kemudian mulai dari rangkaian penyidikan sampai kepada proses penangkapan dan penahanan itu kita sudah tembuskan ke kedutaan Italia di Jakarta. Akibat perbuatannya, pelaku akan terancam dijerat dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini di program Razia. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, salam kita para selama dan selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Saida Sirajuddin MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Kondisi Kota Makassar saat ini mengalami kondisi yang sangat panas. Kekeringan terjadi di mana-mana. Olehnya itu, mari
tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Penyakit yang bisa muncul pada kondisi saat ini adalah demam, batuk yang biasa kita kenal dengan ispa. Olehnya itu, mari kita perbanyak konsumsi makanan bergizi. Kita perbanyak minum air putih. Peduli Ki, selamat Ki.